Halo sahabat, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Raditya Alfariji. Dan saya Randy Padilla Nasution. Kami di sini dari segmen 1 sebagai pembukaan podcast. Perkenalkan, nama saya Teddy Dwi Anugrah. Dan saya Heru Fendi. Kami dari segmen 2 sebagai sisi pro dari podcast. Perkenalkan, nama saya Anastasia Karolin Gustopur. Saya Kurnika. Di sini kami sebagai segmen 3 yaitu kontra. Realita di lapangan. Perkenalkan, nama saya Angel Felisa Sihatang. Dan saya Mutia Salsabila. Kami dari segmentasi 4 sebagai penetralisir dan solusi. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Saya Almira Aurelia Putri Iksani. Kami dari segmen 5 sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sahabat, selamat datang di podcast kami di tahun 2026 ini. Kita sering banget dengar kata-kata Indonesia Emas di tahun 2040. Tapi apa sih arti sebenarnya Indonesia Emas itu? Dan yang paling penting, apakah kita benar-benar sudah siap? Halo semuanya, jadi gini, Indonesia Emas 2045 itu adalah visi bangsa kita saat berusia genap 100 tahun atau 1 abad. Visi ini secara resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2024 yang diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 lalu. Bayangkan target ambisius ini besar banget. Pendapatan per kapital kita ditargetkan setara negara maju, yaitu sekitar 23.000 hingga 30.300 dolar Amerika Serikat per tahun. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun drastis sampai hanya 0,5% hingga sampai 0,8%. Keren banget kan? Tapi dari situ pertanyaan besar muncul. Apakah ini hanya mimpi siang bolong ataukah akan kejadian real? Hari ini kita akan bedah tuntas sisi terang dan sisi gelap dan bagaimana sikap netral atau solusinya. Stay tune. Oke, kita mulai dari sisi positifnya dulu ya. Yang paling sering disorot oleh pemerintah adalah bonus demografi. Pada tahun 2030-an, puncak bonus demografi 68,3% penduduk Indonesia akan berada di usia produktif 15-64 tahun. Jumlah ini adalah gerbong kereta penggerak ekonomi. Itu benar. Sumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyebutkan bahwa selain manusia banyak, Indonesia punya sumber daya alam yang gila-gilaan. Kita nomor 1 di dunia untuk cadangan nikel dan timah, serta peringkat 6 untuk boksit. Hilirisasi yang digalakkan sekarang ini bertujuan biar kita gak cuma jual bahan mentah, tapi bikin baterai keadaan listrik atau EV sendiri. Poin keduanya adalah adanya kepastian hukum jangka panjang. Biasanya pembangunan di Indonesia berubah kalau ganti presiden. Tapi dengan disahkannya RPJPN 2025 sampai 2045 menjadi undang-undang, ada harapan keberlanjutan. Bahkan Ketua MPR Bambang Susatyo mendorong adanya PPHN atau pokok-pokok haluan negara agar visi ini tetap berjalan apapun situasi politiknya. Dari sisi angka makro, targetnya memang terukur. Dalam rancangan Teknoraktik Beppenas, indeks modal manusia kualitas SDM harus naik dari 0,54 menjadi 0,61 di tahun 2029. Dan posisi Global Power Index harus tembus 15 besar dunia. Jadi, pemerintah punya peta jalan yang jelas sampai 2045. Tapi jangan buru-buru tepuk tangan dulu. Banyak akademisi dan pakar ekonomi yang menyebut ini jargon belaka. Jika masalah akar rumput nggak beres, kita lihat dari 3 sisi besar: SDM, kemiskinan, dan ekonomi. Oke, pertama, sumber daya alam yang bermutu. Prof. Gonda Yumitro dari UMM mengingatkan bahwa fondasi yang bagus adalah kesehatan dan pendidikan yang kuat, serta bonus demografi bisa terbalik jadi rencana demokrasi. Faktanya, data BPJS tahun 2024 menyebut kasus stunting atau gagal tumbuh masih 21,6% dan prevalensi obesitas menjadi 21,8%. Lalu, kualitas guru belum merata. Kedua, masalah klasik kemiskinan. Sosiolog UMM Abdul Salam bilang ada kemiskinan struktural yang parah. Petani kehilangan lahan, buruh industri informal tidak terlindungi. Dr. Sri Wahyuni, akademisi Al-Muslim, bahkan memperingatkan bahwa dengan kondisi sekarang, rakyat bisa jadi Indonesia cemas daripada Indonesia emas. Karena data BPS September 2025 mencatat masih ada 23,85 juta penduduk miskin di Indonesia. Baik, selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association atau IMA, Hendra Sinadia, jujur mengakui bahwa teknologi pengolahan kita masih bergantung pada asing. Kalau tidak ada Tiongkok, kita tidak bisa memproses nikel sampai teroperasi, ujarnya. Artinya, secara teknologi, kita tertinggal. Jangan lupa soal ketimpang wilayah atau Java Chances. Hampir semua pusat pertumbuhan ada di Jawa. Infrastruktur logistik di luar Jawa mahal dan minim, sehingga biaya ekonomi jadi tinggi. Nah, sampai di titik ini kita dihadapkan dengan 2 kutub: optimisme pemerintah dan pesimisme akademisi. Lalu, gimana dong solusinya?
Menurut saya, kuncinya bukan memilih antara pro ataupun kontra, tapi memperbaiki tata kelola. Bappenas sendiri sudah merancang atau menjabarkan game changer, di mana ini menjadi suatu langkah super prioritas yang harus dieksekusi. Berikut beberapa yang harus perlu kita kawal. Yang pertama itu adalah transformasi sistem pendidikan dan kesehatan. Nah, pemerintah berencana untuk menerapkan wajib belajar selama 13 tahun. 1 tahun belajar cara prasekolah dan merekrut ulang tenaga kerja, tenaga kerja pendidikan dan kesehatan untuk secara merata. Nah, ini bagus. Tapi anggarannya harus transparan. Jangan sampai program ini gagal hanya karena korupsi dan birokrasi yang lambat. Terus, kira-kira yang kedua apa nih? Apa ya? Yang kedua, pembangunan yang berkeadilan, anti jabah sentris, pembangunan IKN, dan pembangunan super platform konektivitas digital. Nah, tujuannya ini sangat sungguh baik karena mampu membuat pusat pertumbuhan yang sangat baik di Kalimantan dan Indonesia Timur. Dan IKN harus jadi contoh smart city yang ramah lingkungan. Jangan sampai proyek ini hanya menjadi proyek seremonial yang mengabaikan hak masyarakat lokal. Yang ketiga, ekonomi hijau yang demokratis. Indef menyarankan beberapa hal konkret. Yang pertama, yaitu menegakkan standar lingkungan. Dan yang kedua, menekankan supaya masyarakat ikut melaksanakan dalam perencanaan. Intinya, hilirisasi boleh jalan. Tapi jangan sampai masyarakat di sekitar tambang hanya menanggung polusi, sementara konglomerat menikmati untung. Jadi, takeaway kita hari ini, Indonesia Emas 2045 itu mungkin terjadi jika kita berhenti menjadi penonton. Kita harus berpikir kritis. Jangan sampai bonus demografi hanya menjadi angka, tetapi harus diisi dengan skill. Nah, ya, dan jangan lupa soal penegakan hukum. Hasil penelitian internal Bappenas menyebut lemahnya penegakan hukum dan korupsi yang menjadi masalah besar. Kalau hukumnya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, percuma visi mulia negara maju. Jadi, inti dari diskusi kita hari ini, pro, Indonesia punya bonus demografi dan sumber daya alam melimpah sebagai modal besar. Kontra, kualitas SDM masih rendah, kemiskinan struktural tinggi, dan hilirisasi berpotensi merusak lingkungan. Solusi, pemerataan kualitas guru, dokter, tata kelola IKN dan Danantara yang transparan, serta penegakan hukum yang adil. Indonesia Emas bukan tentang tahun 2045-nya, tapi tentang proses perjalanannya dari sekarang. Jangan sampai 2045 datang, kita kaya secara ekonomi, tapi miskin akhlak, miskin lingkungan, dan timpang secara sosial. Sekian podcast kali ini. Semoga kita bisa berkontribusi sedikit demi sedikit untuk masa depan Indonesia. Jangan lupa follow, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Bye-bye.